Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di Perjanjian Lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Video ini saya khususkan untuk saudaraku satu darah dalam Yesus Kristus, Daniel Mananta. Saudaraku, bukannya saya lebih banyak tahu mengenai kekristenan daripada Anda, saya hanya lebih duluan tahu mengenai apa yang Anda kemukakan dalam video tadi. Jika saya simak baik-baik, maksud Anda dalam video itu bukanlah menuduh orang Kristen menyembah patung, sebab saya yakin Anda tidak memiliki pemikiran seprimitif itu. Tapi maksud Anda adalah begini, koreksi kalau saya salah ya. Dalam Perjanjian Lama, Allah yang disembah bangsa Israel melarang bangsa itu untuk membuat patungnya. Tapi mengapa orang Kristen membuat patung Yesus Kristus yang mereka sembah? Jadi, pertanyaan Daniel, saudara kita ini, bukanlah mengapa orang Kristen menyembah patung sesembahan mereka, yaitu patung Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya begini, orang Kristen kan menyembah Yesus Kristus, tapi mengapa orang Kristen membuat patungnya? Padahal dalam Perjanjian Lama, jelas-jelas Allah, sesembahan bangsa Israel itu, melarang membuat patungnya. Saya harap yang menonton video ini tidak bingung ya.
begini saudaraku Daniel Mananta, dalam perjanjian lama, Allah memang melarang membuat patung yang menggambarkan dirinya. Karena hakikat Allah adalah roh. Tolong bedakan hakikat roh dengan makhluk roh dan roh dari suatu makhluk. Contoh dari makhluk roh adalah malaikat, dan contoh roh dari suatu makhluk adalah roh manusia. Allah bukanlah makhluk. Allah adalah pencipta makhluk. Sehingga kita tidak akan bisa menggambar atau membuat patungnya. Hakikat Allah tidak bisa digambar atau dibuat patung karena tak seorang pun pernah melihat Allah. Memang dalam perjanjian lama, Allah menampakkan dirinya dalam beberapa wujud, yaitu berupa api di semak belukar, tiang api, tiang awan, bahkan menampakkan diri dalam wujud seorang manusia ketika menemui Abraham dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Tapi itu hanyalah teofani, penampakan Allah, dan bukan hakikat Allah itu sendiri. Jadi, Allah melarang manusia membuat patungnya karena tidak seorang pun pernah melihat Dia. Meskipun begitu, Allah tidak melarang manusia menggambar teofaninya, penampakannya, dan bukan hakikatnya. Karena itulah yang dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, dalam penyampaian kisah-kisah Alkitab Perjanjian Lama, kita boleh menggambar teofaninya. Contohnya dalam buku-buku rohani atau visualisasi dalam film, karena manusia memang pernah melihat itu. Asal bisa dilihat dan pernah ada, kita boleh memvisualisasikannya. Nah, dalam perjanjian baru, firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus. Bisa dilihat, bisa dicium, didengar, dan diraba. Karena firman Allah yang kita sembah dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus ini menjadi manusia untuk menebus dosa dunia, maka kita boleh membuat gambar dan patungnya. Jadi, meskipun Yesus Kristus adalah sesembahan kita, sesembahan orang Kristen, namun karena Dia pernah hadir secara nyata di dunia ini, benar-benar menjadi manusia, kita boleh menggambar atau membuat patungnya. Gambar atau patung Yesus membuktikan bahwa Dia, firman Allah yang hidup, benar-benar pernah hadir sebagai manusia di antara manusia. Bukan hanya itu, saudaraku. Roh Kudus yang kita sembah dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra pun boleh digambar atau dibuat patung berupa burung merpati atau lidah-lidah api, karena memang dalam perjanjian baru, Roh Kudus menampakkan dirinya dalam rupa seperti burung merpati dan lidah-lidah api. Kita boleh membuat patung apapun dan siapapun, asal tidak untuk disembah. Mengapa orang Kristen membuat gambar atau patung Yesus dan Bunda Maria? Karena gambar atau patung adalah cara mudah untuk mengenang sesuatu atau seseorang yang memiliki arti besar dalam apa yang dihidupinya. Kesimpulannya, kita boleh menggambar dan membuat patung dari sesembahan kita, asal 1. Tidak menyimpang dari apa yang pernah ada, pernah terjadi, pernah dilihat secara kasat mata oleh manusia.
kedua, tidak untuk disembah. Dan gambar maupun patung Yesus Kristus yang ada di gereja dan juga pada orang-orang Kristen memenuhi dua persyaratan di atas. Demikian video saya kali ini. Semoga saudaraku Daniel Mananta semakin kokoh imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.